kami boleh menikmati firman-Mu pada malam hari ini, dan kami boleh juga Tuhan fokus dan siap untuk menerima firman Tuhan. Berkati segala perangkat devices yang kami gunakan dalam mengikuti Zoom pada malam hari ini. Berkuasalah atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Sis Amel, terima kasih juga teman-teman sudah join, sudah bergabung bersama kita. Kita akan belajar pada malam hari ini, tapi izinkan saya untuk share PPT, slide, supaya cepat ya, supaya kita juga, tapi artinya walaupun saya tampilkan di slide ini, teman-teman bisa juga mengikuti ya, buka Alkitabnya, karena memang ini adalah Bible study ya, artinya kita ini care group, tapi kita belajar tentang kebenaran firman, dan kita tahu bahwa kebenaran firman yang kita akan bicarakan pada malam hari ini tentu bersumber dari Alkitab ya, tidak bersumber dari saya atau bersumber dari mana. Dan semoga di dalam mengikuti ini kita tetap fokus ya, karena itu yang paling penting. Baik, teman-teman, tadi Sis Amel sudah menyebutkan Jesus encounter at Simon's feast ya. Jadi Yesus bertemu ini Yesus bertemu di jamuan makan Simon ya, si Simon ini. Siapa ini Simon ini? Ceritanya menarik ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengarkan bagian firman ini. Tapi kita akan melihat kembali setiap saya membaca kembali firman yang sudah pernah saya dengarkan, pasti ada hal baru yang Tuhan ungkapkan ya, dan singkapkan. Dan tentu kita pasti sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman siapkan Alkitabnya, pegang Alkitabnya atau Alkitab atau resource apa yang teman-teman punya di sana supaya saya bisa mengikuti. Baik, ini adalah kisah yang mungkin teman-teman saya yakin sudah pernah dengarkan ini ya. Dan saya yakin bahwa ketika kita mendengarkan ini ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bertanya, tetapi bukan hal yang baru buat kita. Nah, kita tahu dalam kisah-kisah sebelumnya Yesus ini adalah seorang selebriti ya, seseorang yang sangat banyak digandrungi orang dan banyak diperbincangkan begitu ya, karena memang banyak hal yang dia lakukan, dan salah satu yang paling besar yang dilakukan adalah menyembuhkan orang, menghidupkan orang, sehingga banyak orang yang pengen gitu ya dekat dengan Yesus. Baik, ketika kita melihat bagian ini adalah salah satu di mana kisah, jadi kisah ini kita melihat ada jamuan makan gitu ya. Kisah ini kita akan dapati di Lukas 7. Teman-teman boleh buka Alkitabnya di Lukas 7. Kita akan sama-sama lihat bagian ini. Kita akan mulai di Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Lukas tidak menjelaskan siapa itu orang Farisi. Dia hanya menjelaskan ada orang Farisi, dan orang Farisi ini mengundang Yesus makan. Gitu ya. Teman-teman, pasti kalau seseorang mengundang kita makan di rumahnya, yang pasti satu, dia mengenal kita mungkin ya. Jadi teman-teman, jarang sekali kita pergi ke rumah seseorang atau ke pesta seseorang kalau kita tidak punya hubungan dengan itu, atau mungkin kita mengenal orang itu dari teman kita gitu ya, mungkin. Jadi pasti sudah ada pertemuan sebelumnya. Nah, Yesus ini diundang oleh seorang Farisi. Lukas tidak memberitahukan kepada kita siapa ini orang Farisi, tapi kita tahu satu hal, orang Farisi itu kalau zaman sekarang itu ya, mungkin ini adalah orang-orang yang kalau kita lihat bahasa aslinya ya, Farisi ini adalah orang-orang yang pemerhati, atau mereka ini adalah orang-orang yang bisa kita kategorikan juga ahli Taurat, walaupun agak berbeda sedikit, tapi mungkin kalau zaman kita sekarang ini ya, Majelis Ulama Indonesia kayak seperti itu ya, mereka ini adalah orang-orang yang terpandang di masyarakat gitu ya, dan Yesus makan dan diundang ke sini ya. Lanjut ya ceritanya teman-teman. Di ayat 37
Di kota itu, ini sambungannya ya, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saya garis merah, saya kasih bold merah, sebagai seorang berdosa. Teman-teman, ketika Lukas menjelaskan ini seorang berdosa, berarti sebenarnya orang-orang di kota itu mengenal siapa perempuan ini, ya. Dan dia disebutkan di situ dia adalah seorang yang sangat berdosa. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang sangat berat dan dia sampai Lukas menjelaskan dia adalah seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya? Jadi si perempuan berdosa ini datang ke situ, berarti berada di situ, di tempat jamuan makan tersebut, dan dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Oke, sampai di situ kita bisa mengikuti ceritanya ya. Kita tahu siapa ini perempuan. Satu hal yang diidentifikasikan di sini, dia adalah orang berdosa. Kita tidak tahu siapa ini perempuan. Ya, baik, kita lanjut ceritanya ya, teman-teman. Sambil menangis, di ayat 38, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau kita lihat perempuan ini, dia menangis, kemudian dia dari belakang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari belakang Yesus tidak begitu memperhatikan dia gitu ya. Tetapi dia punya inisiatif untuk membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Teman-teman, pernah nggak teman-teman berbuat baik kepada seseorang yang teman-teman tidak kenal? Mungkin pernah ya. Tetapi sampai melakukan hal ini, pasti ada peristiwa sebelumnya yang terjadi gitu ya. Kemudian kita lanjut cerita ini, Lukas 7 ayat 38, kita lanjut di ayat 39. Oke. Tapi sebelum kita ke ayat 39, teman-teman, mari kita lihat siapa sebenarnya perempuan ini. Siapa perempuan ini? Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya, karena pasti sudah pernah mendengar kisah ini. Tapi kita lihat ya, kita lihat kisah yang sama. Jadi kisah ini dituliskan oleh 4 kitab Injil ya. Jadi kita lihat paralel di kitab Injil yang lain. Kita lihat teman-teman ini di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Oke. Boleh satu orang membacakan? Sis Amel bolehkah membacakan? Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak sumerbak di seluruh rumah itu. Baik, terima kasih Sis Amel. Kita tahu Yohanes menjelaskannya lebih rinci ya, makanya kita perlu lihat paralelnya gitu ya. Kita tahu bahwa kejadian ini ada di sebuah rumah, yaitu rumah seorang Farisi yang sampai pada saat ini kita belum tahu siapa orang Farisinya ya. Tetapi di sana dia ya, di situ diadakan perjamuan untuk dia itu di sini Yesus ya. Dan Marta melayani. Marta ini melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kita tahu siapa Lazarus. Lazarus itu adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, gitu ya. Dan Marta ada di sana. Ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, kita tahu siapa itu Marta dan Maria. Nah, di situ di ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati. Jadi kita tahu siapa wanita yang tadi yang dituliskan oleh Lukas, yaitu Maria ya. Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya,
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi kita tahu ada kejadian sebelumnya kenapa Maria bisa sampai seperti itu. Jadi Maria melakukan itu, dia ini berhutang berat ya, berhutang kepada Yesus. Dia menunjukkan rasa terima kasih, dia menunjukkan gratitude kepada Yesus ya. Jadi kalau kita lihat siapa itu Maria, kita bisa baca di Yohanes 8 ya. Maria ini adalah bersaudara ya, dia saudaraan sama Marta. Kita tahu kisah sebelumnya. Dan Marta dan Maria ini punya saudara laki-laki namanya Lazarus. Lazarus ini dihidupkan oleh Yesus ya dari kematian. Jadi dua hal yang dilakukan oleh Yesus yang sangat besar dalam kehidupannya Maria adalah yang pertama menghidupkan saudaranya yang sudah mati. Yang kedua adalah kalau kita baca kisah sebelumnya, Yesus pernah menyelamatkan Maria. Teman-teman pernah nggak? Saya ingat kebetulan saya juga yang membawakan sharing firman itu. Ketika Yesus pertama sekali bertemu dengan Maria, ketika pertama sekali Yesus ketemu dia kedapatan sedang berzina ya. Jadi orang-orang Farisi bawa dia di tengah-tengah dan mereka mau menghakimi dia dengan melempar dia dengan batu. Lalu Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa dia yang pertama lempar gitu ya. Jadi Maria ini berutang, ada banyak sekali yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya dan itu yang diingat oleh Maria. Makanya Maria sampai dia menangis, menyeka kaki Yesus dan menyeka dengan minyak murni narwastu ini ya. Jadi ada peristiwa sebelumnya yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sebenarnya kalau boleh bilang ya, dengan bahasa kita sekarang, Maria ini, kalau dikatakan Maria ini berhutang nyawa sama Yesus gitu ya. Berhutang nyawa, dia menolong banyak yang dilakukan Yesus kepada keluarganya Maria dan Marta dan Lazarus gitu ya. Alright. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa ada dua hal. Yang pertama, Yesus datang ke situ dan jamuan makan yang dilakukan itu adalah untuk dia. Tetapi Marta dan Maria melayani Yesus ya. Marta melayani, memberikan makan. Maria melayani Yesus juga dengan menyeka kakinya dengan minyak narwastu yang mahal ya. Jadi dia menunjukkan bukti kasihnya, rasa terima kasihnya kepada Yesus. Kita lanjutkan bagian ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini masih di di Yohanes 12 ayat 5, lanjutan yang tadi ya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ya, jadi salah satu dari orang yang ada di situ tiba-tiba melemparkan kata-kata ini. Jadi di ayat, kalau teman-teman baca di ayat 4, teman-teman pasti tahu siapa yang menyebutkan kata-kata ini, yaitu Yudas Iskariot ya. Tapi saya akan highlight beberapa hal. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Jadi kita tahu berapa harga minyak narwastu ini. Ini dijual 300 dinar. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan lebih kurang gitu. Kalau di bahasa Indonesianya tidak disebutkan ya. Jadi kalau lebih kurang berarti mungkin bisa lebih tinggi dari situ atau mungkin lebih kecil dari situ. Tapi kita tahu kisaran harganya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di Matius 20 ayat 1 sampai 2, kita tahu bahwa 1 dinar itu sama dengan gaji 1 hari. Jadi kalau 300 dinar berarti 1 tahun itu 365 atau 366 hari ya. Berarti ini gaji lebih kurang 1 tahun gitu ya. Kalau saya bawa di Indonesia, kita umpamakan yang paling rendah ya. Gaji orang 1 hari itu 50, ini buruh kasar 50.000 dikali 300, jadi kita umpamakan 15 juta lah harganya gitu. Ini paling rendah ya. Jadi kita tahu bahwa memang minyak ini berharga, itu intinya. Tapi kita tahu teman-teman bahwa memang si Maria ini dia tidak memikirkan harga ya. Dia ini bukan orang kaya ya. Teman-teman, Maria ini bukan orang kaya. Kalau teman-teman baca kisah sebelum, kita tahu dia bukan orang kaya. Tetapi dia tidak memikirkan
uang, dia bisa saja jual minyak narwastu itu uang berharga ya, untuk mungkin dia bisa belikan hal lain dan diberikan kepada Yesus, tapi dia tidak memikirkan itu. Dia memikirkan mana yang saya bisa lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Yesus, dan inilah yang dia berikan kepada Yesus ya. Tetapi ada orang lain di tempat itu yang makan dan bersantap dengan mereka yang melihat berbeda gitu ya. Kenapa sih itu dihambur-hamburkan? Kenapa nggak diberikan kepada orang miskin gitu ya? Lanjut teman-teman, kita lihat bagian-bagian ini. Oke. Di Lukas 7 ayat 39, kita balik lagi ke Lukas ya teman-teman. Tadi kan 38, sekarang balik lagi buka Alkitabnya di Lukas 7 ayat 39. Alright. Oke. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ya, melihat yang dilakukan oleh Maria tadi, ia berkata dalam hatinya, jikalau ia ini nabi. Jadi ini dia ngomong dalam hatinya ya, jikalau ia ini nabi, ia ini berarti Yesus maksudnya ya. Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi ini Simon, dia ini melihat si Maria ini, dan dia melihat Yesus. Kalau orang ini betul-betul nabi, dia pasti tahu siapa ini perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam, Simon ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah nabi. Bahkan dia tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Dia menganggapnya orang biasa aja, guru gitu ya, yang bisa ya pada waktu itu terkenal gitu ya. Mungkin kayak pengkhotbah yang terkenal dan digagumi orang banyak gitu. Dan dia berkata ini di dalam hatinya. Dia ini sedang menghitung ya, mengira-ngira di dalam hatinya. Yesus ini apa nggak tahu nih siapa perempuan gitu ya. Jadi dia ini mengukur ya. Kita tahu tadi dia ini orang Farisi ya, orang terpandang. Dia melihat kecil, look down ya. Dia melihat orang ini dengan kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Ini orang berdosa, orang rendahan. Kenapa dia mau disentuh oleh orang-orang seperti ini? Kita tahu siapa Maria. Dia itu terkenal karena dosanya. Sedangkan Yesus terkenal karena perbuatan baiknya. Jadi ini di tempat yang sama kita bertemu dengan dua orang yang totally different, berbeda, tetapi mereka ini dilihat oleh dilihat oleh si orang Farisi ini. Saya udah ngomong lagi namanya, si orang Farisi ini, dan dia kayak menimbang-nimbang dalam hatinya ya. Jadi ini kayak orang gitu ya, kayak aduh, dia kayak nggak seneng gitu ya. Tetapi kita tahu siapa Yesus ya. Yesus itu adalah Allah dan dia tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita lihat selanjutnya. Di Lukas 7 ayat 40 kita lanjut ceritanya ya teman-teman. Lalu Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Simon. Ya. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Nah, kita tahu bahwa memang Simon adalah orang yang mengadakan jamuan buat Yesus. Lalu Yesus berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Jadi Yesus tahu apa yang ada di hati si Simon ini di ayat 39 tadi. Sahut Simon, katakanlah guru ya. Jadi dia bilang begitu ya. Lalu apa kira-kira yang Yesus ngomong? Kita lanjut ya teman-teman. Masih di Lukas 7. Di Lukas 7 ayat 41, Yesus ini pintar ya. Memang dia Allah dan dia selalu memberikan perumpamaan supaya straight to the point, dia mengerti apa yang Yesus mau ungkapkan gitu ya. Dan ini real life problem dia kasih kepada si Simon, si Simon ini. Lalu di ayat 41 dia katakan begini, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ya, jadi Yesus memulai dengan bagian ini. Di ayat 42 dikatakan, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kepada kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jadi mengasihi si pelepas, si pemberi utang ini. Ya. Ini diberikan pertanyaan ini kepada Simon. Ya. Lalu Simon berpikir dalam hatinya, siapa ya? Gitu ya. Simon ini kan orang pintar ya, orang Farisi itu pasti orang pintar. Ya.
Dan Yesus tahu itu. Yesus memanfaatkan bagian itu. Oke, kita lanjut di Lukas 7 ayat 43. Ini jawabannya Simon. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, kata Yesus kepadanya. Betul pendapatmu itu. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Simon, kira-kira kalau ada berutang 500 dan 50 dinar, lalu utangnya itu dia hapuskan oleh si pemilik uang tadi, siapa kira-kira yang ya, ini kira yang paling banyak dihapuskan, siapa yang palingnya, kita balik sedikit ya, supaya teman-teman. Nih, siapakah yang terlebih dahulu, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Ya, yang paling banyak utangnya pastinya, ini kan pemikirannya Simon gitu ya. Jadi teman-teman pernah nggak berhutang sama orang, berhutang uangnya? Kalau kita berutang sama orang, saya pernah berutang sama orang, ya sering gitu ya, berutang sama orang. Itu tuh kayak seumur hidup itu kayak apa ya, kayak kita dihantui gitu ya. Apalagi kalau orang-orang itu, maksudnya kita, aduh, aku punya utang nih sama orang ini, kayak, aduh. Apalagi kalau orangnya bilang gini, udah nggak apa-apa San, kamu nggak usah bayar gitu ya. Bayangkan kalau utang kita misalkan lebih dari 100 juta atau 200 juta gitu, dan dia bilang, nggak apa-apa, nggak usah dibayar gitu. Kayak seumur hidup itu ketika kita lihat orang ini, kita merasa tetap berhutang gitu. Atau mungkin kita bayar, tapi kita tetap merasa, aduh saya punya utang gitu ya sama orang ini. Dan kita kayak, aduh, walaupun kita sudah berterima kasih, kayak tetap itu terbayang di dalam pemikiran kita bahwa kita punya sesuatu, berhutang ya, berhutang itu susah, makanya hutang itu sesuatu yang sulit untuk kita lupakan. Dan itu yang diberikan oleh Yesus kepada Simon ya. Simon, siapa kira-kira yang paling lebih mengasihi dia? Dan Simon, betul dia jawab ya, bilang, ya yang paling banyak utangnya lah pasti yang mengasihi guru gitu ya. Dan itu memang yang diharapkan oleh Yesus. Simon jawab gitu ya. Kita lanjut ceritanya ya teman-teman. Lukas 7 ayat 43, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Kalau kita baca di Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Sis Dita, bolehkah bantu saya membacakan? Lukas 7 ayat 44 sampai 46 ya. Ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Thank you, Sis Dita. Teman-teman, Yesus ini setelah tadi Simon itu berpikir, ketika Maria menyeka kaki Yesus, Simon ini mikir, ini Yesus ini tahu nggak ini siapa perempuan yang sedang menyeka kakinya gitu ya. Dia itu kayak melihat sinis gitu ya. Lalu Yesus tahu itu, karena dia adalah Allah. Dia membaca hati dan pemikiran Simon, dan dia menyatakan tadi dua parabel tadi ya, jadi perumpamaan tadi. Sebenarnya Yesus mau menembak Simon gitu ya. Teman-teman, itu adalah satu kebiasaan pada waktu Yesus hidup ya, pada zaman ini, kalau seseorang itu jadi host, jadi yang mengadakan pesta, mereka ini biasanya adalah orang-orang yang memberikan air ya untuk membasuh kaki orang-orang yang datang ke rumahnya supaya mereka itu bersih kakinya. Dan mereka ini biasanya adalah orang-orang yang mereka mencium ya tamu-tamunya gitu dan memberikan minyak biasanya. Itulah yang biasa diberikan oleh si empunya rumah, dan kita tahu siapa yang empunya rumah dan mengadakan perjamuan ini, yaitu Simon. Tetapi Simon pemilik rumah, dia mengadakan perjamuan ini, tetapi dia tidak melayani tamu-tamunya dengan baik. Dan perjamuan ini diadakan untuk Yesus. Kita tahu itu di ayat sebelumnya. Jadi
perjamuan yang diadakan ini untuk Yesus sebenarnya. Jadi Simon mengadakan perjamuan ini untuk Yesus. Tetapi tamu pentingnya dia tidak ini ya, dia tidak sambut dengan baik. Malah orang yang tidak punya pesta atau jamuan makan ini menyambut dengan baik. Makanya Yesus langsung straight to the point, dia bilang, apa yang kamu sudah lakukan? Kamu ini host, kamu ini adalah tuan rumah. Tapi bahkan kamu tidak menyambut saya, ya, saya datang ke rumah ini. Tetapi perempuan ini, ya, dia katakan dia membasuh kakiku dan dia menyekanya dengan rambutnya dan dia meminyaki, ya. Jadi Yesus menembak si Simon ini. Menembak artinya dia mengingatkan. Dia dia bilang diingatkan oleh Yesus, jangan memiliki pemikiran seperti itu. Berapa kali teman-teman pernah pergi ke gereja lalu melihat atau mungkin ke tempat ibadah gitu ya, atau kemana aja, lalu teman-teman mengetahui kisah background seseorang, lalu seseorang itu kayak sekarang itu kayak kelihatan menonjol gitu ya, lalu kayak kita itu kayak mengukur ya, siapa sih kamu ini gitu ya, kamu tukang berdosa, kamu tukang judi, kamu tukang ini, kita kayak mengutuki gitu dalam, aku tuh kayak lebih benar dari kamu. Pernah nggak teman-teman? Saya personally pernah seperti itu, dan saya ditegur habis-habisan oleh Tuhan, kamu siapa Sani gitu ya. Wah, itulah yang Yesus lakukan, ya, dia mengingatkan Simon, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simon gitu ya. Kita lanjut ya. Kalau kita lihat dari kisah ini dari Lukas 7 ayat 44 sampai 46, kan Yesus tadi nanya ya sama Simon, Simon, kalau ada orang yang berutang kepada seseorang 1.500 sampai 1.50, lalu orang itu menghapuskan utang orang tersebut, kedua orang tersebut, yang mana paling berterima kasih lebih banyak? Simon kan bilang, yang utangnya paling banyak lah, Tuhan, guru gitu ya. Jadi kisah ini di Lukas 7 ayat 44 sampai 46, kayak seakan-akan gitu ya, Maria itu berutang lebih banyak kepada Yesus daripada Simon, ya. Seakan-akan begitu kalau kita menyimpulkan gitu, karena kita melihat sikap hati dari Maria, gitu ya. Sepertinya begitu ya, tapi kita lihat lagi kisah ini. Mari kita lihat lagi, apakah memang Maria yang punya utang lebih banyak dibandingkan Simon, gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Baik, kita lihat di kisah yang lain. Di Markus 14 ayat 3, adakah yang bisa membacakan Markus 14 ayat 3? Boleh, sis Tesil, apakah ada sis Tesil? Boleh baca sis? Are you ready to read? Alright, kalau enggak siapa yang kelihatan di layar saya nih? Markus 14 ayat 3. Go ahead. Yes. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Alright, thank you, Sis Amel. Teman-teman, Markus menuliskan dengan sedikit berbeda. Jadi kita tahu itu siapa Simon, ya. Saya kasih warna merah di sini. Jadi kita tahu kisah yang sama dituliskan oleh Markus, dan Markus melengkapi dengan sangat baik. Markus bilang begini, Simon si kusta. Jadi kita tahu bahwa Simon itu pernah sakit kusta. Dan kita tahu pasti kalau Simon masih bersakit kusta sampai saat ini, dia tidak mungkin mengadakan pesta jamuan makan. Pasti dia sudah sembuh. Karena orang datang ke situ. Kalau misalkan dia masih sakit kusta, jangankan untuk ketemu orang dekat ya. Jangankan untuk mengadakan pesta jamuan makan. Dekat dengan dia saja tidak bisa. Jadi kalau kita baca di bahasa Inggrisnya ya, King James Version,
itu kelihatan bahwa ini past tense ya, bahwa si Simon ini sudah pernah sakit kusta dan pasti sudah sembuh gitu ya, karena dia mengadakan jamuan makan dan orang datang ke situ, kita tahu itu. Dan berarti teman-teman tahu ya bahwa penyakit kusta pada zaman itu tidak gampang sembuh. Dan bahkan kalau orang sakit kusta itu diasingkan, dia orang luar, outcast ya, dia dianggap orang yang tidak bisa lagi ketemu dengan keluarga, komunitasnya. Jadi ketika dia balik lagi ke masyarakat berarti dia sudah sembuh. Dan ketika dia sudah sembuh berarti ada orang yang menyembuhkan dia. Dan kita tahu siapa yang menyembuhkan dia, Yesus. Itu makanya dia mengundang Yesus makan ke rumahnya ya. Jadi Simon ini pun ada sesuatu yang Yesus lakukan di dalam hidupnya, yaitu menyembuhkan dia dari kusta. Jadi sebenarnya Maria dan Simon ini dua orang yang pernah mendapatkan kebaikan dan kesembuhan dari Yesus. Oke, tetapi Simon itu dia menghakimi orang lain. Ya, ketika dia melihat Maria, dia menghakimi. Gitu ya, dia menganggap dirinya lebih benar dari Maria. Oke, itu bagian yang kita lihat dari sini. Jadi kita tahu itu siapa Simon. Simon ini adalah seorang sakit kusta yang sudah sembuh, gitu ya. Baik, kita lanjut ya, teman-teman sedikit lagi. Oke, teman-teman, ini saya mau biasanya kalau guru suka kasih kuis di tengah-tengah ya. Seandainya teman-teman memilih gitu ya, karena di layar saya yang kelihatan Sis Amel dan Sis Tita, jadi saya akan bertanya kepada mereka berdua. Alright. Oke, jika teman-teman bisa memilih nih, satu, ini teman-teman bisa memilih ya, jadi Simon yang mantan kusta, atau Maria si mantan prostitusi. Kira-kira teman-teman memilih yang mana? Kalau harus milih gitu ya, pikir baik-baik ya. Kira-kira mana teman-teman kalau harus memilih, didudukkan dalam posisinya mereka. Kira-kira teman-teman memilih yang mana nih? Lebih. Duh, saya kayaknya maunya yang di kursi panasnya Simon aja atau Maria. Saya tanya Sis Amel, gimana Sis Amel? Kira-kira mau di tempat duduknya siapa nih? Si Simon atau si Maria? Aduh, pilihannya susah kata sih. Berat ya, saya bingung loh milihnya. Sama-sama susah ya. Tapi kalau harus milih satu, nggak boleh dua, nggak boleh curang, harus satu. Aduh, ya udah deh, si Maria aja. Maria. Kenapa pilih Maria Sis Amel? Karena memang ngalamin banget sih, maksudnya kayak lebih ke bagaimana dia merasakan bahwa pertolongan Tuhan tuh ya dia ngerasain, sama-sama si Simon juga merasakan juga ya, sama-sama merasakan, tapi lebih kepada Maria karena pengorbanan dia juga ketika dia udah tahu pertolongan Tuhan, dia tuh rela untuk kasih semuanya, bahkan sampai ini berapa nilainya minyak wangi yang walaupun mahal itu, tapi dia rela kasih gitu. Oke. Thank you, Sis Amel. Sis Amel bilang Maria ya. Maria si mantan prostitusi. Kalau kira-kira teman-teman pikir ya, saya nggak akan tanya karena kita nggak punya banyak waktu, nggak akan tanya satu-satu seperti tadi. Tapi kalau kita melihat Simon dan Maria ini, mereka sama-sama di posisi yang sulit. Tetapi siapa yang paling membutuhkan tangan? Jadi mereka itu nggak bisa sembuh kalau tidak ada pertolongan dari luar. Pastinya Simon. Ya, karena Simon itu nggak bisa pulih sendiri. Jadi penyakit kusta itu nggak bisa, dia harus dibersihkan. Dan kita tahu di zaman Yesus pada zaman itu, kalau ada penyakit kusta, orang beranggapan ya, orang komunitas itu beranggapan bahwa dia ini punya dosa yang sangat besar. Jadi Simon ini sebenarnya dia itu lebih membutuhkan uluran tangan, bantuan. Jadi kalau kayak berhutang, ini sebenarnya utangnya Simon lebih banyak karena dia nggak bisa menyelesaikan sendiri. Kalau Maria, teman-teman, ini kan pilihan sebenarnya. Kalau dia jadi prostitusi itu dia sebenarnya bisa berubah dari situ gitu ya. Dia bisa memilih. Kalau Simon dia nggak bisa memilih. Jadi harus ada yang mengulurkan tangan.
Nah, kalau kita lihat bagian ini teman-teman, sebenarnya Simon itu jauh berutang lebih banyak daripada Maria. Ya, teman-teman bisa melihat ya sisi itu ya. Karena Simon itu lebih membutuhkan orang lain. Karena dia nggak bisa sembuh sendiri. Apakah Maria bisa sembuh sendiri? Mungkin juga tidak mungkin. Tapi dia bisa memilih untuk tidak menjadi prostitusi. Itu pasti. Jadi sebenarnya kalau mereka ini disebutkan dengan uang berutang tadi, sebenarnya Simon lebih berutang 500 dinar daripada Maria. Ya, tetapi kalau tadi kita lihat perlakuannya mereka di ayat sebelumnya, sekira perlakuan Maria itu sepertinya dia punya utang lebih banyak kepada Yesus, gitu ya. Dari gratitude-nya, dari rasa terima kasihnya, dari ketulusannya. Simon ini lebih kayak menghakimi gitu ya. Wah, kamu nggak bener ini, nggak bener gitu ya. Ini bagian yang kita lihat gitu ya. Pernah nggak kita ada di posisi ini? Kita sama-sama mendapatkan pertolongan gitu ya, diberikan oleh Yesus, berikan second chance untuk kita, diberikan kesempatan kedua. Tapi ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita nggak bisa memaafkan. Kayak kita merasa, dosamu nggak terampuni gitu ya. Pernah nggak teman-teman begitu? Saya secara pribadi pernah gitu ya. Saya menganggap bahwa dosanya dia lebih besar daripada dosa saya yang sudah diampuni oleh Tuhan gitu ya. Baik. Oke. Teman-teman, ketika Yesus berbicara tentang orang yang berutang 500 dan orang yang berutang 50, itu seakan-akan Yesus itu ada timbangan gitu ya. Dosa ini lebih berat dari dosa ini lebih berat dari dosa ini gitu. Dosa berzina lebih berat dari dosa mencuri hati orang. enggak. Mencuri apa gitu. Jadi kita ada kayak dosa itu ada kayak layernya gitu ya. Padahal sebenarnya di hadapan Allah ya, di hadapan Yesus tidak ada dosa seperti itu. Ya dosa-dosa. Ya. Tidak ada dosa putih dan hitam di semua dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi ketika Yesus berbicara tentang utang 500 dan 50 ini dia berbicara di dalam kamus manusia. Supaya Simon mengerti maksudnya. Yesus itu cuma mau bilang gini sebenarnya. Kamu itu loh Simon, sebenarnya kamu itu berutang lebih banyak pada saya. Tapi kok kamu nggak tahu diri gitu. Kayak dia cuma mau bilang itu, tapi Yesus itu mau menyadarkan Simon ini ya, tapi kayak Simonnya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, sedikit lagi. Yohanes 12 ayat 1 sampai 4. Ada yang bisa membaca? Saya akan cepat saja bagian ini. Kita melihat lebih dalam apa yang terjadi dengan si Simon ini ya. Baik. Saya ngambil dalam bahasa Inggris karena memang ada sesuatu yang saya mau highlight di sini. Then 6 days before the Passover, Jesus saya lanjut, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, saya akan highlight di bagian yang keempat. Jadi ini King James Version yang agak berbeda. Saya mau highlight di ayat yang keempat. Oke. But one of his disciples, Judas Iskariot ya. Jadi si Judas ini Simon's son. Kalau di dalam bahasa Indonesianya tidak kelihatan. Jadi teman-teman, Judas Iskariot itu adalah anak Simon. Ya, anak Simon yang ini, yang bapaknya itu disembuhkan dari penyakit kusta itu. Yang akhirnya nanti mengkhianati Yesus, ya. Jadi kita tahu siapa itu Simon. Jadi Simon ini adalah sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus dan dia punya anak yaitu Yudas Iskariot, ya. Dan kita tahu siapa Yudas. Sebenarnya dibanding murid-murid Yesus yang lain, sebenarnya Yudas ini adalah harusnya orang yang paling berterima kasih kepada Yesus. Kenapa? Karena papanya disembuhkan dan bisa diterima lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas, ya? Jadi kita tahu Yudas adalah anak Simon, ya, anak Simon yang di kisah ini. Oke, baik.
Saya akan balik ke sini ya teman-teman. Saya lanjut lagi. Saya lanjut di cerita ini, tapi saya ambil yang bahasa Indonesianya. Yohanes 12 ayat 5 sampai 7. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300? Ini kata-katanya si Yudas ya. Dia ngomong gitu ketika Maria melakukan hal tersebut ya. Oke, di ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan oleh siapa? Yudas. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Teman-teman, kita tahu siapa bapaknya Yudas, ya, Simon. Ya, kalau Simon berubah ketika dinasehati oleh Yesus, di skakmat gitu sama Yesus ya, kamu itu berubah loh, jangan ngelihat dosa orang, kamu juga berdosa gitu ya. Saya yakin dan percaya dia bisa menasihati Yudas anaknya, ya, pasti bisa menasihati. Tetapi kita tahu Yudas tidak berubah, dan kita tahu Yudas ini adalah pengkhianat walaupun Yesus sudah mengingatkan dia. Ya, sebelum dia menyerahkan Yesus kepada sebelum Yesus disalibkan dan dia menyerahkan Yesus ya, sebenarnya Yesus sudah bilang, hati-hati ya Yudas, hati-hati sebelum ya kamu akan ditampil gitu ya. Jadi Yesus iblis sudah menunggu kamu harus berubah. Yesus mengingatkan si Yudas. Tapi apakah Yudas berubah? Tidak. Ya, tidak berubah. Bahkan dia menyerahkan Yesus ya. Jadi like father like son, seperti bapaknya, begitu juga anaknya ya. Ketika Yesus sudah ingatin, mereka nggak berubah, dan itu diwariskan kepada anak-anaknya, ya. Oke, ini tadi kita sudah baca. Di ayat yang ke-7, ketika si Yudas mengatakan ini kepada si Maria, Yesus membela Maria ya. Dia katakan, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Yesus ngomong itu di depan orang banyak, gitu ya. Karena Yesus tahu hatinya Yudas, dan Yesus menembak itu ya. Kamu itu loh gitu ya, biarin aja gitu ya. Kamu tuh jangan melihat apa yang orang lain perbuat yang baik. Kamu sebenarnya tujuanmu apa gitu ya. Yesus tahu what is the hidden agenda of si Yudas ini ya. Dia tahu apa motifnya, makanya Yesus ingatin dia ya. Ya dia melakukan itu. Dan karena itu kita tahu teman-teman, Yudas ini tinggi pride-nya ya, tinggi dia punya pride, tinggi harga dirinya gitu ya. Ketika Yesus mengingatkan dia di bagian ini, kita tahu apa yang dia lakukan. Dia dendam kepada Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Teman-teman kita bisa baca di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Dia mengkhianati Yesus ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas itu dia melakukan hal yang sebenarnya itu tidak boleh ya. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus, dia mengenali Yesus, dia tahu apa misinya Yesus, tapi dia tidak berubah, ya, dia tidak berubah. Tetapi Maria, in the other hand, apa yang Maria lakukan? Kita lanjut ya, teman-teman, sedikit lagi. Oke, teman-teman, Yesus bertemu Simon, ya, mantan kusta. Yesus juga bertemu Maria, si mantan prostitusi, ya. Dan Yesus bertemu juga dengan Yudas Iskariot. Yesus bertemu dengan orang tiga ini. Dan Yesus melakukan hal-hal besar dalam hidup mereka. Yudas setiap hari dia bisa melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi di antara orang-orang ini, siapakah yang betul-betul mengasihi Yesus? Kita tahu jawabannya Maria. Ya, karena sampai akhir pun Yesus disalibkan.
Maria adalah jadi saksi penting ya, kita baca. Kalau teman-teman baca ya, Maria di situ dan menyaksikan itu. Teman-teman, mungkin kita sudah ketemu Yesus ya, dan kita mungkin sudah komit kepada Yesus. Apakah Yesus mengasihi kita? Yes. Dia mengasihi kita, saya ya, teman-teman, dia mengasihi kita. Teman-teman hidup sekarang bisa dengar ini, Yesus mengasihi kita. Dia memberikan second chance buat kita mendengar firman. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Yesus? Posisi mana yang kita ambil? Ya, when you encounter Jesus, do you take Simon's side or Maria's side or Judas side? Which one yang kita ambil? Apakah kita mengambil sisi Simon? Apakah kita mengambil Yudas, si pengkhianat? Apakah Maria? Ya, bagi Yesus tidak ada utang-utangan. Ya, dosa kita sama bagi Dia. Tapi pertanyaannya, gratitude apa? Rasa terima kasih apa? Apakah kita mengasihi? Ya, ini adalah satu pertanyaan yang kita nanti bisa diskusikan. Ya, ketika kita bersama-sama, sebenarnya ketika kita bertemu dengan Yesus dan kita tahu Dia mengasihi kita, apakah kita sudah betul-betul mengasihi Dia gitu, ataukah kita hanya lip service aja gitu ya, hanya manis di bibir aja, sebenarnya kita nggak mengasihi. Ya, saya ini berbicara untuk diri saya juga ya teman-teman. Oke, amin teman-teman. Itu pekabaran firman yang saya share pada malam hari ini. Mari kita semangat belajar firman Tuhan ya. Amin teman-teman.